Pernah kebayang nggak sih, jauh ribuan tahun yang lalu, ternyata ada sebuah peradaban super canggih yang katanya bahkan lebih maju dari peradaban kita di zaman sekarang. Bayangin aja deh, ada sebuah kota megah dengan istana emas, sistem kanal yang rumit, dan juga teknologi yang canggihnya luar biasa. Serta masyarakatnya hidup di dalam kemakmuran. Tapi tiba-tiba semuanya hilang, tenggelam, tanpa jejak. Nah, nama kota itu adalah Atlantis. Sekarang pertanyaannya, Atlantis itu sebenarnya cuman mitos belaka atau jangan-jangan ini tuh adalah sebuah potongan sejarah yang sengaja disembunyiin selama ribuan tahun. Oke, jadi gini guys. Kisah tentang Atlantis ini tuh pertama kali muncul bukan dari dongeng kuno, bukan dari kisah rakyat. Tapi kisah Atlantis ini pertama kali muncul itu dari seorang filsuf yang dia ini adalah salah satu filsuf paling terkenal di dunia. Namanya kalian pasti udah tahu lah, yaitu Plato. Jadi di dalam dua karya tulisnya yang berjudul Timaeus dan Critias, Plato ini tuh nulis tentang Atlantis ini. Oh iya, buku Timaeus dan Critias tadi yang ditulis sama Plato itu kurang lebih ditulisnya 360 tahun sebelum Masehi. Oke, balik lagi. Jadi di buku Timaeus dan Critias tadi, Plato menceritakan tentang sebuah pulau besar yang bernama Atlantis. Nah, menurut Plato, Atlantis ini letaknya itu berada di luar Pilar Hercules alias di luar Selat Gibraltar. Atlantis ini itu digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang sangat kuat dan juga kaya. Penduduknya hidup dalam kemewahan dan juga kemakmuran. Mereka ini tuh punya teknologi-teknologi tinggi, bangunan-bangunan megah, dan bahkan katanya ada kanal konsentris yang melingkar-lingkar. Tapi karena keserakahan dan kesombongan mereka, para dewa akhirnya marah. Kemudian dalam satu malam Atlantis tenggelam ke dasar laut. Gitu katanya kalau menurut bukunya Plato tadi. Tapi Plato ini tuh nulis tentang kisah Atlantis tadi di bagian dialog filsafat. Yang jadi pertanyaan sekarang, Plato ini tuh sebenarnya lagi ceritain fakta sejarah atau cuman lagi mau menyampaikan pesan moral aja melalui cerita Atlantis ini tadi. Banyak orang yang percaya kalau kisah Atlantis ini tuh cuma alegori, sebuah simbol dari keserakahan dan kesombongan manusia. Tapi selama ribuan tahun, para ilmuwan, penjelajah, dan bahkan konspirator itu nggak pernah berhenti buat mencari keberadaan dari Atlantis. Dan petunjuknya itu lumayan banyak. Misalnya gini, kalian pernah nggak dengar tentang Yonaguni Monument? Ini tuh adalah sebuah struktur batu besar di dasar laut dekat Jepang. Bentukannya ini tuh simetris banget, kayak tangga raksasa. Dari penemuan ini, banyak yang percaya kalau ini tuh adalah bukti sebuah peradaban maju kuno yang tenggelam. Terus juga ada wilayah Bimini Road di Bahama. Nah, kalau ini bentukannya seperti formasi batu besar yang lurus kayak jalan raya, tapi di dasar laut. Banyak yang bilang kalau ini tuh sebenarnya adalah potongan jalanan yang ada di Atlantis. Tapi ya ilmuwan konvensional bilang kalau ini tuh cuman fenomena geologi alami. Nggak ada sangkut pautnya sama Atlantis. Nah ini tuh yang bikin bingung. Jadi yang mana sebenarnya yang paling benar? Nah kemudian pada tahun 1882 ada seorang politikus asal Amerika. Nah namanya ini Ignatius Donnelly. Dia ini menulis buku yang berjudul Atlantis The Antediluvian World. Di buku itu dia nyimpulin kalau seluruh peradaban kuno yang ada di dunia ini, kayak Mesir kuno, Maya, bahkan Hindu, itu berakar dari Atlantis. Intinya kalau menurut dia, Atlantis itu adalah ibu dari seluruh peradaban besar yang ada di dunia. Dan yang bikin buku ini tuh meledak banget, karena di tahun 1700-an sampai 1900-an awal, orang-orang tuh lagi demen banget sama hal-hal misterius dan spiritual.
Jadi ya walaupun bukunya ini secara akademis banyak dikritik, tapi publik malah makin percaya kalau Atlantis itu masih ada, beneran ada, atau mungkin ada tapi udah hilang, pernah ada gitu. Nah sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Gimana kalau Atlantis ini tuh bukan satu tempat, tapi lebih ke konsep peradaban maju yang tenggelam. Oke, misalnya gini deh, kalau kalian nggak paham. Di berbagai budaya kuno, itu kan kita sering banget ya dengar cerita tentang banjir besar. Misalnya gini aja, di Hindu kuno kan ada tuh kisah tentang banjir besar yang menyapu dunia. Hanya Manu dan pengikutnya aja tuh yang selamat dari banjir itu. Di Sumeria juga ada tuh tentang kisah Gilgamesh dan juga banjir besar. Dan bahkan di Al-Quran dan Alkitab pun juga ada tuh tentang kisah Nabi Nuh atau Noh dan juga banjir besar. Apakah ini tuh semua cuman kebetulan? Atau ini adalah sebuah memori kolektif manusia tentang bencana besar atau banjir besar yang terjadi ribuan tahun lalu dan banyak menenggelamkan dunia? Nah, ada yang menarik nih guys. Kan Plato bilang kalau Atlantis itu eksis 9.000 tahun sebelum masanya. Sementara Plato itu hidup 360 tahun sebelum Masehi. Atlantis itu adanya mungkin sekitar 9.300-an, 9.400, 9.500 tahun sebelum Masehi. Kalau dikurangin sama kita sekarang 2025 Masehi, itu artinya sekitar 11.500 tahun yang lalu Atlantis itu adanya. Nah, kalau menurut beberapa riset, pada waktu itu 11.500 tahun yang lalu, dunia ini baru aja keluar dari zaman es, yaitu Younger Dryas. Nah, banyak ahli geologi yang bilang kalau di masa itu ada terjadi sebuah lonjakan suhu drastis. Permukaan air laut naik, dan kemudian banyak wilayah-wilayah pesisir yang akhirnya tenggelam. Dan juga bahkan ada tentang teori tabrakan komet, yang akhirnya memicu terjadi pencairan pada gletser. Terus ada teori lain nih yang gak kalah menarik, datang dari Graham Hancock. Dia ini adalah seorang jurnalis sekaligus penulis yang sering banget ngebahas tentang teori-teori peradaban kuno. Dia tuh bilang kalau sebenarnya ada sebuah peradaban maju yang lebih duluan daripada Mesir kuno. Dan bukti-buktinya itu udah tersebar di seluruh dunia, tapi belum diakui aja secara resmi. Nah, salah satu lokasi yang dia percayai berkaitan sama Atlantis ini itu adalah Gunung Padang di Indonesia. Jadi Gunung Padang itu adalah situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Dan dipercaya usianya ini tuh lebih tua dari piramida Giza. Banyak arkeolog independen yang percaya kalau Gunung Padang itu adalah peradaban besar yang terlupakan. Atau bahkan mungkin ini adalah salah satu koloni dari Atlantis. Tapi kan Atlantis itu katanya adanya di Samudra Atlantik. Kok bisa-bisanya jadi nyasar ke Indonesia? Nah itu dia, makanya ada teori yang menyebutkan kalau sebenarnya Atlantis itu bukan cuma di satu tempat doang, tapi kayak semacam sebuah peradaban global yang punya banyak koloni di berbagai benua. Tapi waktu terjadi bencana besar, Atlantis pusatnya nih, induknya itu hilang. Sisanya tuh yang masih bertahan ya pecahan-pecahannya, koloni-koloninya yang tersebar di berbagai benua, kayak Mesir, Mesopotamia, Amerika Tengah, dan juga Asia Tenggara. Nah, jadi ada satu hal nih yang agak unik sebenarnya. Di peta kuno Piri Reis, ini tuh dibuat sama Laksamana Ottoman sekitar tahun 1513 Masehi. Jadi ada satu daratan, gambar satu daratan yang mirip banget sama Antartika. Padahal Antartika itu baru ditemukan secara resmi 300 tahun kemudian. Nah, peta ini tuh menggambarkan garis pantai Antartika tanpa es. Padahal Antartika kita tahu sendiri itu isinya es semua. Nah, banyak peneliti yang percaya kalau daratan misterius yang dimaksud sama Plato tadi sebenarnya adalah Antartika sebelum membeku. Kalau ini benar, berarti Atlantis ada di kutub selatan dong.
Nah, ini tuh jawabannya sampai sekarang belum terpecahkan. Tapi banyak ilmuwan yang percaya kalau sebenarnya Atlantis ini tuh cuma mitos belaka. Sebuah cerita moral dari Plato yang mengisahkan tentang bahayanya kesombongan dan keserakahan. Tapi mereka sendiri itu juga mengakui gitu loh bahwa beberapa lokasi, beberapa tempat yang dicurigai, dipercayai sebagai Atlantis itu memiliki ciri yang mirip, ciri arkeologis dan geografis yang mirip sama cerita dari Plato. Jadi kurang lebih intinya mereka tuh kayak ragu-ragu gitu loh sama klaim mereka tentang Atlantis itu mitos. Misalnya kayak gini aja deh, di Spanyol Selatan, khususnya di wilayah Donana, itu pernah ditemukan struktur melingkar-lingkar di bawah tanah. Yang ini tuh mirip banget sama kisahnya Plato tadi, ceritanya Plato tentang adanya kanal konsentris yang melingkar-lingkar di Atlantis. Terus di Santorini, di Yunani itu, pulau ini tuh meledak akibat letusan dari gunung berapi yang terjadi itu sekitar 1600 tahun sebelum Masehi. Banyak yang bilang kalau ini tuh adalah basis cerita dari Atlantis karena kehancurannya cepat dan juga dramatis. Terus kemudian juga ada Azores, Pulau Azores. Ini tuh adalah sebuah pulau yang terletak pas tuh di tengah-tengah Samudra Atlantik. Tapi lagi-lagi itu semua belum bisa dipastikan. Intinya sampai sekarang nih ya, penelitian tentang keberadaan Atlantis, tentang Atlantis itu masih berlanjut sampai sekarang, sampai detik ini gua ngomong nih. Ada yang pakai sonar, ada yang pakai drone bawah laut, bahkan pakai AI untuk memetakan dasar laut demi menemukan petunjuk tentang keberadaan dari Atlantis. Tapi sampai sekarang belum juga ada bukti yang bisa memuaskan semua pihak. Nah, tapi karena misteri dari kisah cerita Atlantis ini yang belum terpecahkan, ini tuh yang bikin ceritanya tetap hidup. Itu lama juga loh guys, Plato itu 360 tahun sebelum Masehi. Kita di 2025, berarti cerita ini hidup selama 2380-an tahun. Hampir 2400 tahun cerita ini hidup, bayangin. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Atlantis ini cuma dongeng filsafat atau beneran ada? Tapi jejaknya terkubur oleh waktu, tenggelam ke dasar laut, dan terlupakan oleh sejarah. Langsung aja tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan kalau kalian mau nambahin informasi, mau koreksi, atau mungkin mau request pembahasan sejarah lainnya yang seru buat kita obrolin, buat kita bahas, langsung aja deh komen di kolom komentar. Kita ngobrol bareng-bareng. Thank you so much guys for watching my video. I hope you like it. And I'll see you again on the next video. Bye.